Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kuliah yang ketiga, tetapi yang melalui daring yang tatap muka seperti ini. Kita yang kedua ya. Jadi waktu pretest kita anggap satu pertemuan. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembelajaran terintegrasi. Petunjuk pembelajarannya akan sama, bisa nanti disimak di WA, sudah kami siapkan ya. Seperti biasa, mengisi absensi jangan lupa ya, melalui Google Form yang akan dibagikan di grup ini. Kemudian setelah Ibu Bapak menyimak video perkuliahan, harap menyiapkan pertanyaan terkait video yang saya paparkan dan untuk menjadi bahan diskusi kita bersama. Pertanyaan dapat dituliskan di WA grup, sedangkan jawaban akan Ibu sampaikan lagi melalui video yang kedua. Selamat mengikuti perkuliahan. Dari pertemuan-pertemuan kita, baik melalui langsung maupun melalui kuesioner yang Ibu berikan pada waktu yang lampau, kita sudah belajar dan Ibu Bapak karena seorang guru ya, karena hampir semuanya adalah guru, jadi kita akan membahas mengenai Kurtilas sebagai pembelajaran, salah satu bentuk pembelajaran terintegrasi ya, yang selama ini dikenal melalui Kurtilas itu, kurikulum 2013 itu, yaitu pembelajaran melalui tema-tema. Jadi ada pembelajaran secara tematik yang berdasarkan tema-tema tersebut kita membahas keterkaitannya, keterintegrasiannya ke dalam materi-materi atau topik-topik yang berkaitan dengan tema tersebut, yang induknya bisa berasal dari IPA, bisa berasal dari PKN, dari bahasa, dari budaya, kemudian bahkan dari olahraga ya sebetulnya, IPS dan matematika. Hal-hal yang sifatnya juga religius disinggung tentu saja di situ, meskipun kita memahami bahwa dalam Kurtilas itu ada yang menarik, yaitu bahwa matematika dan agama itu dipisah ya. Jadi ada mata pelajaran tersendiri. Itu sejarahnya agak panjang di dalam kepanitiaan kurikulum, diskusinya juga sampai subuh ya, bagaimana matematika minta diperdalam dalam wujud mata pelajaran tersendiri, tidak semata-mata yang diintegrasikan ke dalam tema-tema. Kita akan menyaksikan bahwa di dalam praktek, ibu-ibu sendiri di lapangan sudah menyatakan di dalam beberapa kuesioner misalnya, bahwa matematika dan agama itu diajarkan atau disajikan secara terpisah ya, secara tersendiri. Kemudian bagaimanakah keluasan dan kedalaman materi yang terkandung di dalam kurikulum 2013 yang sifatnya atau diperintahkan ya, dalam tanda petik diperintahkan untuk disajikan secara integratif. Kita tentu saja mengkonversi kedalaman materi itu menjadi kegiatan-kegiatan siswa dengan memperhatikan tingkat
tingkat perkembangan pada saat mereka itu belajar. Wabil khusus di sini adalah pembelajaran di sekolah dasar, ya. Jadi bagaimana bagaimana kita akan memperhatikan perkembangan kognitif siswa, perkembangan sosialnya, perkembangan psikomotoriknya, perkembangan emosi, perkembangan linguistik atau kemampuan berbahasa, dan bagaimana kemampuan anak-anak sekolah dasar itu di dalam menyerap dan mengaktualisasikan nilai-nilai etika yang di dalam psikologi perkembangan dikenal dengan perkembangan moralitas, ya. Kita belajar banyak di situ bagaimana moralitas itu berkembang di samping dimensi-dimensi perkembangan yang lain, ya. Perkembangan kognitif misalkan, matematika itu sesuatu yang sangat abstrak sifatnya, ya. Juga konsep-konsep yang lain kebahasaan, ya, ada yang mudah dikonkretkan, tetapi ada juga yang memang memerlukan proses yang panjang. Satu contoh misalkan, konsep bilangan. Apa beda angka dengan bilangan, ya? Coba apa bedanya angka dengan bilangan? Tolong disimak dan nanti di dalam diskusi lewat WA tolong dijawab, ya. Apa bedanya angka dengan bilangan, ya? Angka 8 kalau dibagi bisa menghasilkan 0 dan 0, atau 3 dan 3 yang berhadapan. Coba digambarkan. Bisa 0 di atas, 0 di bawah, atau 3 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri. Nah, nanti tunjukkan ya pada waktu pertemuan kita yang sesudah ini. Nah, perkembangan kognitif siswa kelas-kelas rendah sampai dengan kelas 3 masih berpikir konkret. Dia belum bisa terlepas dari benda. Jadi kalau konsep 2, ya, konsep bilangan 2 itu abstrak, penuh kemungkinan. Demikian juga konsep bilangan 8. 8 adalah 9 dikurang 1. Itu konsep, ya, konsep bilangan. Sama dengan 7 tambah 1, sama dengan 9 dikurang 1, sama dengan 16 dibagi 2, sama dengan 100 dikurangi 92. Nah, itu konsep bilangan. Jadi sesuatu yang kemungkinannya itu sangat banyak, dan karena ada proses abstraksi dalam diri seorang anak. Jadi beda antara angka dengan bilangan. Angka itu sesuatu yang konkret, bilangan itu sesuatu yang abstrak, yang ada di dalam kepala anak-anak yang sedang belajar dan divisualisasikan secara individu melalui pengalaman-pengalamannya. Jadi kalau pengalamannya itu dia bermain kelereng, maka konsep 4 itu adalah 4 dalam bentuk kelereng misalkan. Lama-kelamaan dengan peragaan-peragaan dia mengkonseptualisasikan bilangan itu secara abstrak. Jadi bilangan dengan angka itu sama sekali berbeda. Kemudian di dalam contoh misalkan bahasa, konsep hijau misalkan. Hijau itu apa sih? Nah, melalui pengalaman-pengalaman, ini loh baju yang berwarna hijau, ini loh buku yang sampulnya berwarna hijau, ini loh hadiah yang diberi sampul cantik berwarna hijau. Apalagi yang hijau, pohon-pohonan, ya, daun-daunan yang ada di halaman berwarna hijau. Maka di dalam diri anak itu terbentuk konsep hijau secara
abstrak. Jadi kemanapun dia akan menyebut hijau dengan contoh-contoh yang berbeda-beda. Tentu saja ada derajat-derajat hijau, yang hijau tua, hijau muda, dan lain sebagainya, merah tua, merah muda, dan sebagainya, dari contoh-contoh konkret ke abstraksi konsep. Itulah tugas-tugas perkembangan dari seorang anak atau individu yang belajar. Juga di dalam kehidupan sosial misalkan, yang dimaksud ramah, yang dimaksud dengan pemurah dan sebagainya, itu sesuatu yang abstrak yang dikonstruksi dari pengalaman-pengalaman real sehari-hari mereka. Nah, mempengaruhi tingkat-tingkat perkembangan, kita mengerti bahwa pada kelas-kelas yang awal 1 sampai dengan 3, di mana perkembangan kognitif itu masih terikat kepada benda. Jadi masih terikat kepada benda yang real, belum bisa mengabstraksi. Tolong dibaca tingkat-tingkat perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, ya. Oleh Piaget. Kita sudah belajar waktu S1 bagaimana perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Piaget melalui eksperimen-eksperimennya di dalam laboratoriumnya sendiri, ya, di dalam laboratorium sendiri. Yang kemudian ilmu selalu berkembang, ya. Jadi dikoreksi atau ditambahkan konsep itu oleh Vygotsky misalkan. Vygotsky mengatakan, loh, anak-anak yang diteliti oleh Piaget itu ada di dalam suatu laboratorium. Laboratoriumnya juga ada di Geneva. Jadi Geneva adalah berada di Switzerland yang tingkat perkembangan politik, ekonomi, dan sosialnya termasuk kategori negara yang sudah maju. Nah, bagaimana dengan tingkat perkembangan kognitif pada anak-anak, katakanlah di Karibia? Bagaimana tingkat perkembangan kognitif anak-anak di Asia yang baru merdeka misalkan, ya, seperti itu. Itu berbeda. Itu kritik dari Vygotsky, itu mengatakan bahwa tidak terisolir di dalam suatu laboratorium, tetapi belajar itu anak-anak tentu saja belajar dari orang dewasa, terus belajar dari kawan-kawannya. Jadi ada di situ aspek sosial di dalam proses belajar. Tolong nanti disimak di dalam literatur bagaimana Vygotsky membahas tentang perkembangan kognitif yang berinteraksi secara sosial dalam pergaulan anak itu dengan sekitarnya, dengan kawan-kawannya, dan dengan orang-orang yang lebih dewasa. Lalu di dalam perkembangan psikomotorik, ya, kita pinjam, ya, ilmu pendidikan itu kan pinjam. Kita sudah mengikuti dalam kuliah landasan atau wawasan profesi pendidikan atau landasan ilmu pendidikan, bahwa ada beda psikologi pendidikan dengan psikologi perkembangan. Kita bicara mengenai perkembangannya dulu, ya. Psikomotorik anak-anak pada usia yang muda itu cenderung bersifat menyeluruh, gross, ya, kasar, ya. Belum menulis pun belum bisa, karena menulis termasuk motorik halus. Seperti juga menjahit itu termasuk motorik halus. Motorik kasar itu misalkan berjalan itu motorik kasar, berlari, ya, ada nuansa-nuansanya, tuh ada gradasinya, itu dari yang kasar sampai yang halus sampai yang kelihatan artistik seperti itu. Perkembangan emosi, bagaimana perkembangan emosi, ya, dari spontanitas, ya, sampai orang itu bisa, individu itu bisa menahan diri, misalkan menyatakan sesuatu meskipun dalam perasaan yang
ingin marah misalkan, dia akan melihat situasi, makin besar dia akan bisa menahan diri. Tetapi pada waktu anak-anak mungkin sampai dengan kelas 1 kelas 2 dia masih spontan, marah, ya meledak, nangis dan sebagainya. Kalau sudah kelas-kelas lebih atas kan lebih bisa menahan diri. Perkembangan linguistik, ya makin dewasa makin banyak perbendaharaan kata-katanya. Jadi pembelajaran baik itu di dalam tematik maupun di dalam aspek-aspek yang membangun tema yang berasal dari katakanlah mata pelajaran yang lain atau bidang lain, itu juga memperhatikan bagaimana kita akan menuntut anak-anak atau meminta anak-anak merespons stimulus-stimulus atau rangsangan-rangsangan belajar dari guru sesuai dengan perkembangan linguistiknya, perkembangan kebahasaannya. Lalu bagaimana dengan moral, perkembangan moral? Kolber misalkan ya, masih ingat kuliah di S1, tolong disimak-simak lagi, dibuka-buka lagi itu bukunya, dari Kolber misalkan. Bagaimana perkembangan moral seorang anak yang semula terikat dengan sumber nilai-nilai itu. Yang paling dekat dengan anak adalah orang tua dan guru. Jadi kalau ada suatu aturan yang diberlakukan, dia akan mengikuti aturan itu sepanjang secara fisik itu ada sumber dari moralitas itu dekat dengan lingkungan anak. Misalkan sumber moralitas di rumah adalah orang tua ya, sumber moralitas di sekolah adalah guru misalkan. Nah, perkembangan dari awal di mana sangat terikat kepada sumber etika atau moralitasnya, lama-lama ada proses yang sifatnya bergradasi sehingga dia itu ada atau tidak ada sumber dari moralitas itu, dia akan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas yang dituntut oleh pendidiknya. Jadi perkembangan seperti itu, konsep-konsep perkembangan seperti itu mempengaruhi praksis pendidikan. Apakah terutama yang kita soroti adalah pada waktu pembelajaran terintegrasi. Jangan lupa selalu mengaitkan, selalu mempertimbangkan tingkat-tingkat perkembangan baik motorik, intelektual atau kognitif ya, bahasa, moralitas, sosial dan lain-lain seperti itu. Nah, kita tidak bisa juga mengingkari keterkaitan dari proses pembelajaran itu dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, wabil khusus adalah ilmuwan dalam bidang psikologi belajar. Ya, ada kategorisasi belajar yang sangat kita kenal misalnya dari Benjamin Bloom. Benjamin Bloom kita masih ingat mengkategorisasikan belajar itu kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian Bloom ini mempunyai murid namanya Anderson. Ya, Bloom sekarang sudah almarhum dan sebelum beliau meninggal, Anderson ini minta izin. Kira-kira begini ya, Pak, gitu ya, saya mohon izin, saya mau merevisi kategori belajar kognitif yang Bapak sudah kembangkan puluhan tahun. Dan Bloom itu kira-kira mengangguk gitulah ya, seperti itu. Jadi Anderson itu menyempurnakan kategori belajar kognitifnya Bloom yang tadinya ada 5 ya. Kita mengetahui ada beberapa kategorinya, yaitu misalkan ada remember, ada understand, ada apply, ada analisis, sampai ada evaluasi ya, itu dari Bloom. Sedangkan artinya ada yang mengingat, menganalisa, mensintesasikan, mengaplikasikan sampai dengan mengevaluasi. Nah, Anderson menambahkan lagi
mencipta. Di atas semuanya itu mencipta. Nah, sedangkan Bloom misalkan berhenti pada evaluasi. Jadi hal-hal yang seperti ini akan mempengaruhi praksis kita di dalam pembelajaran, wabil khusus di dalam kognisi. Kemudian kategorisasi mengenai dimensi pengetahuannya juga, dari yang faktual berupa factual knowledge disebutnya, lalu conceptual knowledge, lalu procedural knowledge, dan metakognisi. Kita akan bahas nanti di dalam pertemuan berikutnya mengenai kategorisasi ini. Tetapi sebelumnya mungkin saya tambahkan sedikit mengenai bahwa Bloom yang terkenal itu kognitifnya ya, padahal beliau juga mengembangkan kategori yang afektif dan kategori psikomotorik. Masih ingat ketika kecil kita belajar sepeda, atau sekarang mungkin ya, generasi ibu bapak yang sekarang jadi guru sudah tidak belajar sepeda lagi ya. Oke. Jadi dari gerakan-gerakan yang sifatnya itu gross ya, kasar ya, sampai gerakan-gerakan yang halus misalkan. Naik sepeda saja mula-mula babak belur ya, karena kita gerakannya gerakan kasar gitu. Lama-lama kita bisa belajar sepeda itu dengan gerakan-gerakan yang lebih terdiferensiasi, lebih halus, lebih spontan, seperti itu. Kemudian jadi yang misalkan menulis saja dari sangat kaku sampai sangat halus, menari sama saja ya, dari yang sangat kaku sampai kepada wah udah enak sekali untuk dilihat ya, seperti itu. Kemudian di dalam itu di dalam psikomotorik ya, di dalam kognisi saya kira tadi sudah. Kemudian di dalam sikap bagaimana? Sikap mulai dari cuek barangkali ya, cuek. Siapa di antara ibu bapak yang seneng dangdut ya, lagu dangdut ya, ada yang suka, ada yang Pak Tino itu atau siapa nih, Sarah barangkali ya, atau siapa itu yang Harahap nama belakangnya ya, senang manortor apa enggak tuh ya, seperti itu. Jadi dari gerakan-gerakan yang gross ya menjadi gerakan-gerakan yang halus sekali. Dari sikap terhadap suatu objek misalkan yang tadinya cuek gitu. Siapa yang senang dengan lagu dangdut misalkan, yang tidak suka itu, yang awalnya tidak suka mungkin dia akan memalingkan perhatian, saya tidak akan menaruh perhatian. Lama-lama ikut mendengarkan, lama-lama loh kok enak juga gitu ya, lama-lama ikut-ikutan nyanyi, lama-lama bernyanyi sambil bergoyang. Nah gitu. Jadi ada perubahan-perubahan dari yang tadinya negatif sampai netral, sampai positif, sampai sangat positif, sampai apa? Mempertaruhkan. Nah, apa yang bisa dipertaruhkan. Nah, itu sikap itu mempunyai rentangan yang juga sangat-sangat lebar, dari biasa-biasa saja bahkan mungkin negatif tadinya ya, sampai kepada mempertaruhkan nyawa. Nah, ini dadaku, mana dadamu. Nah, seperti itu ya zaman dulu itu waktu zaman revolusi begitu ya. Orang Jepang misalkan ya, dengan sikap patriotismenya itu mempunyai semangat Bushido. Begitu cintanya kepada tanah air sampai ya pakai pesawat kalau perlu ditabrakkan begitu kepada pesawat orang, waktu menyerang Amerika dulu ditabrakkan ke suatu objek yang milik Amerika. Oke, saya tertembak, tapi saya tidak ingin mubazir jatuhnya pesawat ini. Persis gitu, dikemudikan sedemikian rupa sehingga mendekati kapal perang Amerika dan jatuh di atas kapal
perang Amerika, misalnya seperti itu. Nah, contoh-contoh itu yang nanti akan melatar belakangi bagaimana kita memperlakukan kegiatan, atau bukan memperlakukan, kita membangun kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran secara integratif itu tetap di dalam koridor pengetahuan-pengetahuan kita tentang perkembangan anak. Jadi tatkala pembelajaran integratif ini diperkenalkan, ya, tidak serta-merta lalu menghapus yang lain-lain secara bumi hangus begitu ya. Jadi konsep-konsep mengenai hierarki belajar, hierarki perkembangan kognitif dan sebagainya, dimensi-dimensi lain itu juga menjadi pertimbangan ya di dalam mempraktekkan pembelajaran terintegrasi ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, kiranya cukup sekian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya menunggu sesudah Ibu Bapak menyimak tayangan ini, nanti akan menyampaikan komentar, boleh pertanyaan, boleh komentar, mungkin boleh memperkaya dengan ilustrasi pengalaman Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.